Tuhan Yesus dan semua kita berkata, Amen. Alright, silakan duduk saudara. Ingat, kita adalah spesies yang baru. Kita spesies yang baru. Dan karena kita spesies yang baru, Anda harus menyadari kita juga punya DNA yang berbeda. Dan yang sama adalah kepala. Kalau kita ini tubuhnya, maka kepala ini yang punya DNA yang sama dengan kita. Dan ini hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Di luar ini, kita akan terima supply yang salah, yang akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Nah, mari kita teruskan lagi. Coba lihat dalam Yohanes pasal yang ke-7, ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan." Nah, perhatikan saudara. Tadi saya berkata bahwa supply kita harus dari kepala, yaitu dari Yesus sendiri. Karena hanya pribadi ini yang punya DNA rohani yang cocok dengan kita. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang sifatnya intim. Nah, perhatikan. Kalau kita haus, dia berkata, dan percaya, maka dari dalam hatinya, bahasa Inggrisnya out of his belly, dari dalam perutnya akan mengalir aliran apa? Air hidup. Kata perut, kata hati di sini sebetulnya dalam bahasa aslinya dari kata koilia. Dan kata ini sebetulnya artinya womb atau kandungan. Nah, perhatikan saudara. Kandungan itu tempat apa? Hah? Bayi loh, bukan gado-gado. Bayi. Nah, sekarang kita bisa punya analogi yang luar biasa. Kalau kita menempel dengan Tuhan, ya, jangan berpikir dunia ya, berpikir rohani ini. Kalau kita nempel dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan yang intim, pergaulan dengan Dia yang sangat dekat, itu akan menghasilkan sesuatu di dalam kandungan rohani kita. Banyak orang memimpikan perkara besar lahir lewat hidupnya. Itu hanya bisa dimulai ketika kita secara pribadi punya hubungan yang mesra, yang intim, dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Yesus Kristus Tuhan. Nangkap ya? Jadi ini pengertian keindahannya, karena kalau ketika Paulus bicara soal hubungan suami istri, dia berkata, rahasia ini besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan siapa? Kristus dan jemaatnya. Nangkap ya? Jadi ini seperti hubungan suami istri dalam pengertian keintimannya. Dan saya tidak berkata bahwa ini terjadi hubungan seksual dengan Tuhan, jangan ngawur begitu saudara ya. Itu hanya gambarannya. Tapi tidak begitu kenyataannya. Tapi hubungan kita dengan Tuhan yang terus-menerus, maka di dalam kandungan rohani kita
akan lahir banyak bayi rohani yang luar biasa. Ini bisa berupa visi, bisa berupa impian, dan akhirnya wujudnya menjadi kenyataan. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita akrab dengan Dia, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita, kandungan hidup dan hati kita akan makin banyak diisi dan dipenuhi dengan kehendaknya. Sehingga satu kali kelak, maka dalam hidup kita akan lahir perkara-perkara rohani seperti bayi-bayi rohani yang akan membawa perubahan-perubahan besar dalam hidup orang di sekitar kita. Mengapa orang percaya harus punya hubungan yang begitu intim dengan Tuhannya? Oleh karena kalau kita ingin melahirkan perkara besar dalam hidup kita, itu hanya bisa dimulai ketika terjadi hubungan yang dekat antara kita dengan Yesus kita. Ini yang Paulus katakan digambarkan sebagai hubungan suami istri. Ketika dia berkata soal suami istri, dia berkata, rahasia ini besar, dan yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Nah, kalau Anda jemaatnya Yesus, semua kita pasti, maka hubungan dengan kepala ini tidak boleh goyah dalam kehidupan kita. Kalau kita membiarkan Roh Tuhan memimpin kita dalam keintiman dengan Dia, nanti akan muncul banyak perkara yang luar biasa. Saya pernah cerita kepada saudara, berkali-kali berbagai proyek yang Tuhan berikan terakhir ini untuk dikerjakan, itu lahir daripada hubungan dekat dengan Tuhan. Kalau saya tidak mendengar Tuhan bicara, saudara, tidak akan terjadi apa-apa itu. Radio itu cuma satu kata, dia berkata, buat, jadi. Luar biasa. Holy Stadium itu satu kata lagi, dia bilang, mulai melangkah, jadi. Kalau saya nggak dengar itu, ini nggak ada nih. Nggak ada. Terakhir beli tanah 9.000 lebih itu, teman-teman senggolnya. Suruh bertindak. Ngerti maksudnya apa? Lah, menjalin hubungan seperti itu loh saudara, yang dibutuhkan semua kita. Kalau tidak, ini nggak terjadi apa-apa. Seperti suami istri ya, ketika mereka pisah atau cerai, bisa hamil nggak istrinya? Hah? Kenyataannya bisa. Anak haram tapi pasti bukan dari benih suaminya. Tapi normalnya kalau ini pisah, masing-masing benar atau tetap berseteguh tidak nyeleweng, istri ini tidak akan bisa hamil karena tidak terjalin hubungan intim dengan suaminya. Demikian juga kita dengan Kristus. Kalau hati dan hidup kita menjauh terus dari Dia, ya sampai kapanpun tidak akan pernah kita bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan kita. Jelas. Makanya sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, Anda harus perhatikan level hubungan kita dengan Tuhan. Dengan demikian, maka apapun yang kita jalin dengan Dia, kelak akan melahirkan perkara rohani. Sekarang lihat di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, perhatikan. Kita ini boleh berjerih payah. Oke? Jerih payah. Tapi harus di dalam apa? Persekutuanmu dengan Tuhan. Kalau ini hilang, jerih payahmu sia-sia. Sebab jerih payah yang di luar persekutuan dengan Tuhan
Itu lahirnya daging, saudara. Tapi kalau jerih payah dalam persekutuan dengan Tuhan, yang muncul adalah dalam kandungan rohani kita akan keluar bayi-bayi rohani. Dan ini perkara-perkara besar yang Tuhan sanggup berikan di dalam kehidupan kita. Ini, saya teringat sekian tahun yang lalu, waktu itu saya lagi tidak ke kantor, lagi off. Dan hari sebelumnya ada Dr. Larry Lee datang ke Semarang. Saya terjemahkan beliau. Terus kemudian hari berikutnya saya lelah sekali, saya tidak ke kantor. Sore itu lagi olahraga saya, naik sepeda, muter di kompleks perumahan tempat kami tinggal. Zaman itu saya hanya punya mobil satu, mobil Panther merah, saya masih ingat itu. Dan itu pun mobil gereja sebetulnya. Bukan mobil pribadi, tapi gereja yang minta saya, ini sebagai mobil dinas lah pada waktu itu. Nah, anak-anak sudah makin gede dan mereka butuh les. Dan rumah dengan kota agak ada jarak sehingga bolak-baliknya itu berat sekali. Dan kemudian saya juga punya kegiatan sehingga sukar sekali pada waktu itu untuk bisa tercover dengan kegiatan kami. Saya naik sepeda, saya tiba-tiba saya ngomong dengan Tuhan. Saya tidak minta, waktu itu saya mulai belajar yang namanya istilahnya Pak Yusak itu menghimbau, ngerti saudara? Tahu bedanya, kalau minta kan Anda minta, menghimbau itu kalau boleh. Sekarang saya tidak menghimbauan lagi, saudara. Saya hadapkan ke Tuhan aja gitu, langsung dia ngerti semua itu. Nanti ada prosesnya ya, tapi waktu itu saya lagi belajar menghimbau. Lagi naik sepeda begitu ya, saya ngomong begini, Tuhan, kalau boleh, saya bilang, kau kan mengerti kebutuhanku. Tambahin dong Tuhan, mobil satu lagi. Ya. Aku nggak minta yang baru lah Tuhan, tapi kalau boleh tambahin satu lagi. Kalau boleh sedan dong Tuhan. Dan kalau boleh yang masih bagus, jangan mogokan. Saya ngomong gitu, lagi naik sepeda nih, tidak sedang berdoa di kamar, mengangkat tangan, bahasa roh enggak. Anda bisa bersekutu dengan Tuhan itu anytime. Ya, lagi duduk juga ngobrol sama Tuhan sendiri, boleh, saya nggak keberatan. Tapi kalau ngobrol sama temanmu, kena kartu merah, saudara. Ngobrol dengan Tuhan itu nggak apa-apa. Lalu kemudian Tuhan ngomong gini, baik, aku beri. Wah, saya senang sekali. Nah, persis waktu itu saya ngelewatin depan rumah jemaat, namanya Pak Yosua ini lagi gendong anaknya, dia TSO angkatan pertama. Dia gendong anaknya di luar, saya persis depan dia, saya berhenti, saya bilang, Pak Yosua, aku mau beli mobil satu lagi. Apa Pak? Sedan. Mereknya Pak? Belum tahu. Harga berapa Pak? Belum tahu. Bapak punya uang berapa? Belum punya. Loh, bingung dia. Loh kok bisa? Mau belum punya uang, belum tahu kok mau beli mobil. Tadi aku menghimbau Tuhan. Aku ngomong gini. Dia ngomong apa Pak? Diberi. Ini orang antara percaya dan tidak percaya. Karena ini penderitanya, dia pikir ini gila, ini pendeta saya ini. Naik sepeda, celana pendek begitu, tahu-tahu ngomong beli mobil. Tidak punya duit mau beli mobil. Dasarnya cuma menghimbau Tuhan. Terus dia bilang, ya Pak, nanti kalau dapat mobilnya, saya pinjam Pak, saya coba. Tidak boleh. Saya bilang, loh, kok nggak boleh kenapa? Kamu ini gini, orang setir mobil itu ada dua tipe. Satu, itu levelnya pengangkatan. Yang kedua, cara kebangkitan. Di mana Pak bedanya? Kalau pengangkatan begini, Anda nyetir hati-hati. Sampai Yesus datang belum mati. Sehingga engkau diangkat. Yang kedua, ngawurnya luar biasa. Palang kereta itu sudah turun, tetap disikat. Satu kali mati sebelum Tuhan datang, ngalami kebangkitan. Nah ini dua cara. Dan beliau termasuk yang kedua.
Itu palang kereta sudah turun, saudara. Dia sikat. Itulah gaya kebangkitan. Berani mati. Toh nanti dibangkitkan lagi. Dengan mobil berantakan. Lah dia gaya begitu. Saya bilang, mobilku tidak boleh. Karena apa? Mobilmu sudah nangis lapor ke saya. Pindah, owner aja, pemiliknya suruh pindah. Sudah menderita mobilmu. Dia ketawa. Terus saya balik ke rumah. Nggak sampai 2-3 hari kok, saudara. Cepat sekali. Satu pagi, saya ini lagi makan pagi di rumah. Istri saya lagi turun nganterin anak sekolah. Dan saya besoknya mau ke Jakarta sebetulnya. Karena ada teman datang, Josh Otis yang punya Voice of Hope, yang punya radio di Palau itu. Dia datang, saya mau antar sampai ke Jakarta. Nah, waktu itu saya lagi makan pagi. Ada teman telepon saya. Pak lagi ngapain? Makan pagi. Wah, berkat datang di waktu pagi. Kenapa? Aku disuruh Tuhan ini berkati kamu. Oh, saya kalau sudah begitu tidak berani mencegah, saudara. Sebab itu kan kehendak Tuhan, loh ya toh. Siapakah kita berkata jangan, oh jangan dong. Tuhan mau begitu kok kita mencegahnya, loh ya kan. Saya bilang silahkan. Saya kirimi 20 juta ya Pak. Ya, saya bilang. Dia kirimi saya uang 20 juta. Wah, saya ngomong begini, ini dia awan sebesar telapak tangan sudah timbul dari laut. Wah, saya bilang, beres ini. Istri saya pulang, saya bilang, aku mau beli mobil. Apa? Sedan. Apa? Belum tahu. Punya uang nggak? Mulai. Tadi pagi ini ada orang telepon mau kirimi aku 20 juta. Nah, apa cukup beli mobil 20 juta? Pokoknya Tuhan sudah bertindak. Aku kayak Elia saja. Begitu lihat awan begitu, Raja Ahab tak beritahu. Cepat pergi pulang. Kenceng keretanya, tarik kenceng katanya. Nanti kalau enggak hujan, kamu terhalang hujan. Jadi saya sudah mulai melihat bertindak. Besok aku ke Jakarta, saya mau sekaligus cari mobil. Nah, waktu itu Pak Mulya di Rumah Damai belum pindah Semarang. Masih kerja di ITC, ya tinggal di mana? Di Kelapa Gading. Nah, sampai di sana saya telepon Pak Mul, saya bilang, Pak, saya temenin cari mobil di Jakarta. Kita putar-putar di Jakarta, saudara. Sampai tengah hari nggak dapat. Ini nggak dapat. Tapi Pak Mul tidak tanya saya, Bapak punya uang berapa? Nggak tanya. Juga saya tidak ngomong ke dia, saya punya uang berapa. Kenyataan saya punya uang berapa? 20 juta. Kira-kira tengah hari, istri saya telepon di handphone saya. Dia bilang, Tuhan luar biasa. Ada orang hari ini kirimin kita uang 60 juta. Jadi saya punya berapa? 80 juta. Lumayan, saudara. Oh, lumayan ini. 80 juta. Waduh, saya bilang, wah, gagah nih. Saya bilang, Tuhan, gua mesti tunggu lagi atau enggak nih? Dia bilang, cukup. Memang aku kirimi kamu 80 juta. Putar. Tidak dapat barang. Menjelang sore, Pak Mul ngomong sama saya, Pak, kalau Bapak mobil Mazda mau enggak? Saya belum tahu tuh mobil genit sekali. Katanya Pak Yuel, Mazda, itu genit sekali. Saya baru tahu Pak Yuel yang ngajari saya, gara-gara dia pakai mobil Mazda. Itu mobil paling genit tuh Mazda, saudara. Ya. Paling rohani itu Mercy. Mercy seat itu ruang maha suci. Oh. Paling alkitabiah itu BMW. Behold my word. Yang susah itu Espas. Susah itu. Juta. Saya bilang, coba saya lihat karat dulu, saya pernah pakai Mazda. Saya ke rumah dia di Kelapa Gading, masih bagus. Mazda Familia. Saya bilang, wah ini cocok nih, saya bilang. Bapak mau jual berapa? Dia bilang, ya saya tak rundingan dulu sama istri saya. Oh ya, silakan. Sebab bagaimanapun istri harus diajak bicara. Walaupun suami kepala rumah tangga, istri itu lehernya rumah tangga. Iya atau tidak tergantung leher, saudara. Ngerti. Kalau ini kram kaku, dia bilang iya dan begini terus. Iya, nggak jadi, saudara.
terjadi permasalahan besar di sini. Jadi istri harus diajak bicara. Malam ketemu lagi, kami mau makan, dia bilang begini, Pak, saya kasih tip, ini sudah saya pasangin begini-begini, saya pokoknya antar sampai ke Semarang, tahu beres. Nah, waktu itu dia bersihkan itu mobil, Pak Mul yang bersihkan, dibantu Pak Sugiarto, Rema itu, yang sekarang pegang Holy Stadium, itu di Kading juga kerjanya, jadi mereka berdua bersihin mobil itu, dibersihin sampai rapi. Saudara ngerti? Pak Mul ngomong sama saya gini, pokoknya saya kirim sampai Semarang, Pak. Bapak kalau tidak keberatan, bayar saya 72 saja. Ditawar boleh, tapi kalau mau 72. Saya bilang, jadilah, saya bilang. Bapak nggak nawar? Tidak. Kenapa, Pak? Saya bilang, satu, saya percaya dengan Bapak. Tidak akan gorok leher saya. Iya, Pak, saya belinya 72,5. Tapi setelah saya tambah ini tak turun dah 72. Jadi kalau saya nawar lagi, tidak sepantasnya. Yang kedua, 80 ini perpuluhannya berapa? Perpuluhan boleh kita makan sendiri tidak, saudara-saudara sekalian? Tidak toh? Boleh, Pak. Kualat, saudara, berat. Kalau ini saya kurangi perpuluhan, saya punya uang berapa? 72. Persis. Saudara, kirim Semarang. Begitu sampai Semarang saya telepon itu. Joshua Kebangkitan, saya berkata, kamu tahu mobil sudah nyampe. Cepat sekali, Pak, katanya. Dia lari ke rumah saya masih ingat pakai kaos singlet oblong begitu sampai ke celana pendek, dia lari ke rumah saya, lihat. Wah, ini mobil menghimbau ya. Iya, loh saya menghimbau juga, Pak, tapi kok nggak dapat katanya. Oh, lain. Ini menghimbau, saya berkata. Udah, ini yang luar biasa. Jadi akhirnya Pak Mul pindah ke Semarang toh. Terus mobil kan saya pegang. Itu mobil luar biasa. Makanya saya beritahu ya, engkau harus belajar setia dengan harta orang lain. Kalau engkau dagang, jangan terkenal kalau ditagih susah. Itu engkau tidak setia dengan harta orang lain. Segala yang engkau kerjakan harus dalam kejujuran. Itu harta orang lain, Anda rawat seperti milikmu sendiri. Jangan pernah memperlakukan itu bukan harta saya, ngapain saya rawat dia? Salah. Ini kebenarannya, saudara. Apa yang terjadi? Mobil kan di tangan saya pakai kan? Terus saya pernah cerita dengan saudara. Tuhan itu luar biasa, makanya bergaul dengan Tuhan itu nikmatkan luar biasa. Setelah saya pakai, satu hari istri saya ngomong ke saya, kami baru pulang dari Amerika. Dia berkata gini, tadi malam aku mimpi. Ada sepasang suami istri datang dan memberi kita mobil baru. Mobil apa? Saya bilang, BMW. Warnanya apa? Ini warnanya. Saya ngomong terus terang, apa dia kuat? Belikan kita mobil baru. Ya nggak tahu, aku hanya mimpi begitu. Dan istri saya itu jarang mimpi, saudara. Lalu kemudian saya bilang, ya tunggu aja. Nggak lama, malam-malam saya ditelepon orang yang dilihat istri saya dalam mimpi. Dia bilang begini, Pak, saya mau ngomong sebentar. Dia bilang, selama ini ministrimu, firman yang kau sampaikan memberkati kami sekeluarga. Dan kami diberkati Tuhan. Kami ingin berbagi berkat dengan Anda. Kami berdua sepakat membelikan Bapak mobil baru. Saya bilang, kamu mau belikan aku mobil apa? Kalau kecil kayak Mr. Bean punya kan repot, saudara. Saya nggak bisa. Badannya gede begini. Dia bilang, kami sepakat belikan Bapak BMW. Saya kaget, saudara. Karena ini yang dilihat istri saya dalam mimpi. Tapi saya ngomong terus terang, berat buat hati saya terima mobil itu. Anda tahu kenapa? Kalau saya di Jakarta, teman saya banyak pendeta naik BMW. Kalau Anda di daerah begini, kesepian seorang diri. Di mana-mana kan Panther, Kijang, Kancil, gitu banyak sekali. Bebek, angsa, gitu banyak. Tapi kalau BMW, Anda lonely, kesepian. Tidak ada teman. Ini grup Panther, Kijang, saling makan dan gitu kan.
Kalau Anda BMW sendirian, kesepian saya. Walaupun enak, tapi kesepian. Berat buat saya untuk langsung mengiyakan, itu berat, saudara. Nah, apa yang terjadi? Saya bilang, apa kamu kuat beliin saya? Dia bilang, Bapak tidak tahu, kami diberkati. Saya bilang, tunggu dulu ya. Aku mau doa dulu. Tidak langsung, amin, haleluya. Oh tidak, saudara. Saya hitung betul, saya berkata, saya mau doa dulu. Saya ngomong sama istri saya. Wah, mimpimu jadi kenyataan. Loh kok bisa? Terus saya cerita gini. Terus kamu ngomong apa? Aku berat untuk terima. Nah, waktu itu saya lagi mau bangun rumah tanah yang tambahan di sebelah saya. Mau saya bangun, tak gedein rumah saya. Saya waktu itu masih kurang uang. Kalau di US kan itu kira-kira $9.000 waktu itu. Kurang lebih ya. Kira-kira 90 juta lah kira-kira. Saya masih kurang uang segitu. Kalau saya mau bangun rumah waktu itu. Dan saya kurang uang segini. Saya bilang, wah berat buat aku untuk terima. Apa kita minta mentahannya saja? Sebagian tak suruh pakai bangun, sebagian tak beli mobil lain yang tidak usah BMW, ya toh, yang lebih simple, kelihatan biar agak rendah hati sedikit gitu ya. Tapi saya sungkan saya pakai itu. Jadi saya bilang, sudahlah kita ke Amerika dulu, karena mau ke Amerika lagi, dan nanti kita sambil berdoa. Udah kami ke Amerika. Saya diundang oleh John Evans ini, sharing di gereja dia. Jadi dia yang khotbah, saya disuruh bersaksi. Sama istri saya maju ke depan, di depan jemaatnya dia, saya bersaksi apa yang Tuhan kerjakan dan sebagainya. Begitu mau turun, Brother John itu ngomong sama saya, Pastor Petrus, tunggu sebentar katanya. Di depan mimbar, di depan semua orang lain. Waktu aku dengar kamu datang ke sini, Tuhan bicara kepada saya, bahwa aku mesti memberkati kamu. Dia kasih saya uang, kontan, dalam amplop besar. Dia bilang, ini ada berkat buat kamu, $10.000. Zaman itu mirip sekarang ini, hampir 10.000, 100 juta rupiah. Lumayan saudara ya, makan Indomie berapa tahun itu. Sampai rambut kita kayak Indomie semua, nggak habis tuh. Ya kan? Luar biasa $10.000 itu. Saya kaget dikasih duit segitu banyak. Terus saya duduk, selesai itu sambil bengong saya. Istri saya berkata gini, kamu kan bilang butuh 9.000. Dikasih Tuhan kan? Karena 10.000 per puluhan berapa? $1.000. Per puluhan boleh dimakan tidak? Tidak boleh. Kembalikan ke Tuhan. Jadi bagian saya berapa? 9.000. Semua reason, alasan saya ditutup, saudara. Lalu setelah itu, ya pulang. Nah, waktu pulang saya tetap tidak telepon dia. Saya bilang, saya nggak mau telepon. Pokoknya masih berat hati saya sebetulnya. Lalu Bu Elizabeth itu telepon, ya, yang pernah ngajar saudara. Nah, istri saya ngomong gini, Elis doain suamiku dong. Kenapa? Tin katanya. Terus dia cerita, dia sungkan untuk terima. Terus Bu Elis ngomong gini, beritahu Pak Petrus ya, suruh terima itu berkat Tuhan. Dia berkata, aku pernah ngalami, dia bilang. Ada orang ngasih aku Mercedes-Benz. Aku minta mentahannya. Orang Indonesia suka mentahan ya saudara. Kita ini karena tukang masak ya, jadi kalau dimasakin matang itu kita nggak suka. Kita tukang masak dengan selera masing-masing. Jadi kalau dikasih itu mesti mentahannya yang diminta. Heran. Dan kemudian dia bilang, aku bagikan ke hamba-hamba Tuhan desa sampai habis. Tidak $1 pun aku makan sendiri. Sekian bulan kemudian ada orang ngasih aku Mercedes lagi. Luar biasa. Lalu kemudian waktu aku berdoa, Tuhan berkata, kamu tidak boleh terima Mercedes itu. Dia bilang, kenapa Tuhan? Karena kamu perlakukan pemberianku yang pertama seperti itu. Engkau tidak boleh nikmati mobil itu. Lalu dia ngomong begini, kalau kamu ini baru pulang dari luar negeri, ya toh? Terus kemudian kamu ini beli oleh-oleh yang bagus untuk anakmu. Ketika di tangannya dia langsung dibagi-bagikan di tangannya di kampung. Kamu sebagai orang tua marah atau bangga? Kamu kan dikasih untuk anakmu. Ada waktunya pemberian itu untuk dibagikan ke yang lain. Tapi ada waktunya orang tua membelikan untuk anaknya menikmati. Dia bilang, aku nyeselnya bukan karena mercy-nya.
Karena aku ini hamba Tuhan, aku nggak cari materi. Tapi aku nyeselnya kenapa aku tidak bisa ngerti hati Tuhan yang pengen memberkati dan membahagiakan anaknya. Dia bilang, terima Tina. Kamu tidak pernah minta, kamu diberi mimpi. Orang yang sama memberi, nikmati saja. Lalu saya dengar begitu, kayak ditampar hati saya. Saya bilang, Tuhan, aku salah. Baik, aku terima. Tapi aku tidak mau telepon orangnya, dikira nagih. Kalau memang dari engkau, biar dia telepon sendiri. Enggak lama, 1-2 hari telepon. Dia berkata gini, jadi mau yang warna apa? Langsung saya bilang, silver metallic, saya berkata. Langsung datang mobilnya. Itu TSO angkatan kedua, saya masih ingat. Mobilnya masuk di garasi saya. Nah, tapi sebelum peristiwa itu terjadi, saya ini berdoa sebetulnya. Ngomong begini, Tuhan, ini mobil genitku ini untuk kemana nih? Mazda ini ya. Ini mobil ini tak kemanain. Kalau engkau beri aku BMW, ini tak kemanain mobilku. Otak manusia biasa berkata, jual dong Pak, uangnya masukkan di bank. Saya nggak terbiasa begitu. Yang saya tahu semua yang Tuhan berikan itu cuma titipan. Saya cuma pengelola. Aku mesti kembalikan ke dia yang dia mau apa. Saya lagi ngomong, saya terus terang ya, tanya itu di WC. Enggak dalam ruang doa, di WC. Yang muncul wajahnya Pak Sugiarto itu. Waduh, saya bilang, suruh ngasihin dia. Saya ngomong sama istri saya, aku doa kok dapat penglihatan begini. Nah, ini orang yang bantuin Pak Mul bersihkan mobil itu sebelum dikirim ke Semarang. Saya kaget, saya bilang, oke, kalau begitu. Begitu mobilnya datang, BMW-nya datang, ini mobil lah, kasihkan Pak Sugi. Lalu kemudian, nggak lama setelah datang mobilnya, saya telepon Jakarta. Beliau masih di Jakarta waktu itu. Saya bilang, Pak, tolong ke Semarang secepatnya. Lu kenapa? Mazda saya, Tuhan bilang, buat Bapak. Kaget ya. Dia ngomong begini, Pak, Tuhan suruh kami doa puasa beberapa hari. Dan tadi pagi dia berkata, selesai. Doa puasa keluargamu selesai. Aku memberkati kamu. Kok Bapak telepon suruh ngambil Mazda? Jadi dia naik kereta sama istrinya. Dia ke Semarang, tak serain. Nikmati Pak berkat Tuhan. Itu mobil, dia dulu buka depot di Kelapa Gading. Ditaruh di luar. Setiap orang makan, dia duduk, dia bilang, lihat mobil itu, mobil saya. Siapa yang kasih? Tuhan. Lewat siapa? Pendeta. Lu kok bisa? Dia cerita, semua orang diberkati. Suatu hari saya dengan Pak Mul ke Jakarta. Pak Sugi masih di Jakarta waktu itu. Pak Mul sudah pindah ke Semarang. Nah, besok Pak Mul akan share dengan Anda banyak tentang ministry hidupnya. Bagus sekali. Lalu kami pergi ke sebuah tempat. Pak Sugi yang antar kami berdua. Jadi bekas owner mobil itu 2, dan owner yang baru reuni dengan mobil ini, saudara. Bayangin, kita ketawa, kita berkata, ini mobil bekasnya Pak Mul, bekas saya, sekarang Bapak yang pakai. Kami ketawa, itu mobil serahkan. Saya nggak merasa apa-apa itu, karena itu memang merupakan milik siapa? Tuhan, saudara. Waktu kita bangun Holy Stadium, Pak Sugi ngomong gini, di hati ngomong gini, ini mobil gandengannya sama BMW-nya Pak Petrus Agung. Kalau itu lepas, ini mobil lepas. Waktu saya bilang, BMW-ku tak serahkan Tuhan. Dia bilang, Mazda ini juga buat Tuhan. Serahkan sekalian. Sekarang dia naik Panther. Lebih gagah, tadinya genit, jadi garah, jadi keren. Ya. Tapi saudara, serahkan Tuhan. Jadi modelnya kalau Anda tahu yang Tuhan bawa sebetulnya begitu. Tapi itu hanya lagi-lagi saya berkata terbina oleh karena hubungan intim dengan Tuhan. Kalau tidak, ya nggak ada gunanya. Ya. Jadi kalau kita bisa jalin hubungan seperti ini dengan Tuhan, ya luar biasa. Itu yang Tuhan mau sebetulnya. Simple.
Kalau Anda bisa meneliti, dan Anda ngalami, Anda mastering sesuatu. Dan saya bebas cerita begini, kenapa? Karena di gereja, kami ini pendeta sistemnya digaji, salary. Jadi tidak per puluhan masuk ke kantong saya, tidak. Semua masuk ke bendahara. Semua pendeta di gereja kami dapat fixed salary, gaji tetap. Nah, kalau Tuhan memberkati lewat sumber lain, nggak masalah kan? Tidak ada orang komplain. Kenapa? Saya tidak ambil uang gereja? Sama sekali tidak. Kas gereja tetap utuh. Tidak saya ambil untuk kepentingan pribadi. Apapun yang lebih yang saya dapatkan, karena anugerah Tuhan. Fair kan, saudara? Itu yang luar biasa. Nah, sekali lagi saya berkata, ini loh penting. Nah, dengan demikian, Anda harus perhatikan begini. Hati-hati dengan semua yang engkau lihat di sekitarmu. Kalau kita intim dengan Tuhan, engkau akan mendapatkan semua penglihatan, semua yang engkau perlu lihat, yang rohani, yang dari Tuhan. Karena kita harus menyadari bahwa apapun yang kita izinkan masuk dalam kehidupan kita, itu akan mempengaruhi nanti outputnya, keluarnya seperti apa. Dalam kitab Kejadian, tidak usah kita buka ya, pasal 30 kalau nggak salah, ada sebuah peristiwa yang menarik sekali. Saya cerita aja buat saudara, perhatikan. Yakub kerja dengan pamannya Laban. Nah, Yakub itu tukang tipu, kerjanya kepada jagoan nipu. Orang nabur itu nuai. Dia nipu, dia juga ditipu. Mau kawin sama Rachel, kasih Lea dulu. Ya, orang nggak ngerti apa-apa, paginya, ya keliru ini Lea. Protes, boleh kerja lagi 7 tahun sama aku. Ya kawin dulu, kasihkan Rachel, kerja lagi. Selama kerja tidak dibayar, dikasih istri aja. Satu hari dia protes. Dia berkata, boleh nggak aku minta bayaran? Tapi caranya begini, dia bilang. Domba kita pisahkan 2 macam. Yang putih mulus sendiri, yang bulunya putih, dengan yang bintik-bintik atau hitam sendiri. Yang putih ini aku akan gembalakan sekian hari jaraknya dari yang kamu punya. Kalau sampai dari yang putih ini bisa lahir bintik-bintik yang tidak mungkin sebetulnya, maka yang bintik-bintik itu milik saya. Kalau putih kawin sama putih, lahirnya putih, tetap milikmu. Kalau putih kawin sama putih, lahirnya bintik-bintik, bintik-bintiknya milik saya. Laban ngomong gini, goblok ini anak ini. Keponaan goblok, mana bisa? Terus dia mikir, pasti dia mau curang. Pasti diam-diam dia mau curi benih yang bintik-bintik. Sehingga bisa lahir yang bintik-bintik. Dia ngomong sama anak-anak yang lain, yang laki-laki, jagai dombamu. Jangan sampai satu pun tercuri oleh Yakub. Tapi rupanya Laban tidak mengerti. Yakub itu ilmunya lebih tinggi, saudara. Sebab gini ya, dia menguasai betul soal jaga ternak. Dia kerja bertahun-tahun, dia kerja serius. Dan ketika dia kerja, dia mengamati, dia meneliti. Lah ini loh saudara. Banyak orang Kristen kerja tidak mengamati, tidak meneliti. Pak Yusak cerita kan, direktur pabrik roti itu, ingat. Disuruh Tuhan kerja nggak apa-apa, tapi teliti apa prosesnya bagaimana. Begitu keluar, jadi dia. Dia keluar dengan pengetahuan. Yakub tidak orang asal kerja. Ya suruh apa begini. Itu kayak gembala upahan. Dia rupanya meneliti, dia care betul dengan domba-dombanya. Dia tahu yang terjadi apa. Dan sekian tahun cukup memberikan dia keterampilan yang luar biasa. Dia pergi sekian hari, terus dia perhatikan, dia ngerti begini. Domba itu kalau berkelamin, itu dekat dengan tempat minum. Nah, dia ternyata sudah buat survei lama, walaupun Alkitab tidak cerita. Tapi saya tahu ini Tuhan yang ngomong ke dia, diajari sama Tuhan. Dia ambil pohon,
yang tertentu, hawar kalau nggak salah, terus dia buat dikerat, sehingga pohon itu bentuknya bintik-bintik. Terus dia perhatikan, kalau pejantannya bagus, betinanya bagus, lagi berkelamin, dekat tempat minuman itu, di depan mata mereka dikasih daun yang bintik-bintik. Nah, ngerti? Sambil berkelamin, ini bintik-bintik. Alkitabnya bilang, lahirnya apa, saudara? Bintik-bintik. Kalau yang pejantannya itu jelek, penyakitan, betinanya sama, berkelamin, dibiarin. Lahirnya domba putih yang tidak sehat. Tapi kalau yang benih unggul berkelamin, taruh depannya bintik. Lahirnya apa? Bintik. Kenapa Alkitab nulis itu? Bukan sekedar menunjukkan bahwa Yakub orang pintar, tapi apa yang dilihat, yang masuk ke hidup kita, itu akan menjadi hasilnya seperti itu. Kalau kita bergaulnya dengan Tuhan, maka perkara-perkara ilahi akan Dia berikan di dalam kehidupan kita. Yang masuk ke hidup kita adalah yang dari Tuhan, ya kan? Lalu kemudian bayi rohaninya adalah juga yang dari Tuhan. Tapi kalau yang masuk kita ini yang kacau balau, semua yang bintik-bintik, yang kacau di dunia ini, ya kacau. Anda berhubungan dengan siapa, itulah yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Dari sini orang percaya harus mengerti. Anda harus memperhatikan bagaimana sebetulnya engkau ini bergaul dengan dunia ini. Apapun yang dipandang oleh mata rohani kita yang tidak baik, hasilnya kelak juga tidak baik. Sekarang bandingkan dengan orang yang bernama Lot. Coba buka 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 2 Petrus 2 ayat 7-8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Lihat, Lot ini memang kacau. Alkitab berkata setiap hari dia melihat dan mendengar perbuatan orang-orang di Sodom. Akibatnya apa? Jiwanya orang benar itu apa? Tersiksa. Kalau kita ini orang Kristen, kita ini spesies baru dengan DNA khusus, tapi yang kita lihat setiap hari yang bukan dari Tuhan, itu menyiksa jiwa kita sendiri. Jadi saudara ini kelak akan melahirkan seperti apa? Tergantung dari hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Makanya kalau kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya repot, saudara. Saudara akan mengalami kerugian-kerugian yang besar, yang akhirnya tidak akan pernah bisa memberkati kehidupan kita. Nah, kita gerak lebih jauh ya. Jadi, apa yang harus dipelihara, dijaga? Pergaulan. Atau persekutuanmu dengan siapapun, Anda harus jaga dengan baik. Karena ingat, semakin Anda bergaul dekat dengan Tuhan, maka bayi rohani yang sehat akan lahir lewat hidup kita. Lihat dulu sekarang ya, Lukas pasal 5, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Lukas 5, 17 sampai 22. Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 22. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit.
Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu?" Ada istilah berpikir dalam hati, sesuatu yang tidak diungkapkan, tapi itu ada di hati orang. Nah, Alkitab mengatakan Yesus mengerti pikiran mereka. Bahasa Inggrisnya, Jesus was aware in his spirit. Rohnya itu sadar. Makanya kalau rohmu tidak bergaul dengan Tuhan, kepekaan terhadap yang Tuhan tidak suka akan tumpul. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, yang engkau tahu Tuhan tidak suka, engkau akan langsung peka sekali. Saya bahkan berani begini, ngomong gini. Kalau engkau peka dengan apa yang dia tidak suka, engkau akan peka dengan apa yang dia suka. Saya ulang. Kalau engkau peka dengan apa yang Tuhan tidak suka, saudara akan peka dengan apa yang dia suka atau yang dia mau. Simpel kan, saudara? Banyak orang berkata, "Pak, saya ingin peka dengan suara Tuhan." Apakah engkau sudah cukup peka dengan yang dia tidak ingini? Alkitab mengatakan Jesus was aware in his spirit. Rohnya itu tanggap, dia berkata, ada perkataan di hati yang meragukan yang aku buat. Terutama ketika dia berkata dosamu diampuni. Ada penolakan, itu Anda berasa. Ada orang berkata, "Pak, dari mana saya tahu bergaul dengan siapa yang salah?" Dari rohmu Anda bisa nangkap. Apakah orang ini haus lapar akan Tuhan? Apakah dia orang rohani atau dia orang yang menentang kehendak Tuhan? Rohnya seperti apa? Engkau bisa berasa. Ya. Dan makin engkau dekat dengan Tuhan, saudara makin berasa. Nah, saya tidak menganjurkan langsung bereaksi berlebihan. Minggir dari aku, enggak usah. Itu konyol, saudara. Anda masih bisa bertindak sopan tanpa menyinggung orang lain, tapi tanpa juga membiarkan dirimu dikitari oleh orang-orang yang rohnya memang Tuhan tidak suka. Oleh karena hidup mereka, sikap hati mereka, yang saya yakin bukan itu yang Tuhan mau. Karena saya pernah ngalami, saudara. Dan ini kadang-kadang kita dihadapkan pada kondisi yang beratnya luar biasa. Dan kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa. Satu hari saya lagi ada kebaktian begitu. Nah, saya tidak tahu bahwa setelah saya nyampaikan firman, akan muncul paduan suara hamba-hamba Tuhan yang juga akan memuji Tuhan. Saya lagi ngomong pesan Tuhan, selesai hadirat Tuhan mulai manis. Tiba-tiba saya nggak tahu ya, saya merasa, loh kok hilang nih hadirat Tuhannya? Kok nggak terasa apa-apa? Saya berasa, aduh ada yang atau hilang gitu. Ketika saya buka mata, saya kaget sekali. Di sekitar saya ini sudah penuh dengan orang mau menyanyi paduan suara. Saya bilang, Tuhan, kok begini kenapa? Dia bilang, hati mereka tidak berpaut kepadaku. Aku tidak bisa dengan orang yang hatinya tidak berpaut kepadaku. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak bisa berkata, menyingkirlah daripadaku. Enggak, marah. Ya. Ya saya bilang, ya sudah Tuhan. Apalagi yang bisa saya kerjakan? Dia bilang, nothing. Memang segitu aja jatahnya.
tapi saya ngalami berkali-kali juga. Ya, jadi Yesus itu rohnya aware. Oke, ayat terakhir sebelum kita selesai. Markus 6, sekarang ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6a. Markus 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-6a. Markus 6, ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Perhatikan kata dia tidak dapat, bukan tidak mau. Tidak dapat mengadakan mujizat kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Oleh karena penolakan. Jadi kalau nanti Anda bergaul dengan Tuhan lebih lagi, engkau akan diberi kepekaan oleh Tuhan. Sampai seberapa? Kalau Anda nanti ya, lihat ya, saya ngalami ini. Setiap kelompok itu berbeda, kemampuan nyerap firman-Nya. Saya kalau diundang ke kelompok A gitu ya, dari penyembahan, waktu naik mimbar, saya bisa ngerti, saya bisa ngukur kok. Oh, mereka hanya bisa terima sekian. Kalau saya ajari sampai dalam, percuma. Sekian aja. Ini ada kelompok lain yang bisa banyak sekali. Apapun dia telan. Ada yang sangat cetek sekali. Dan biasanya itu nyiksa hati saya. Saya bilang, kamu kok hanya bisa terima segini? Yang dialami Yesus di Nazaret, mereka lihat, ini kan anak Yusuf Maria. Ini kan ngerti, ini kan manusia biasa. Mereka kecewa dan menolak dia. Tuhan tidak dapat mengadakan mujizat. Dalam hidupmu kelak, bergaul dengan Tuhan akan membuat engkau dilengkapi. Tidak berarti Anda bisa sembarangan. Lalu kasar sikapmu, seenaknya menghakimi orang. Tetap minta kebijaksanaan Tuhan. Pengertian dari Tuhan. Aku mesti bersikap seperti apa Tuhan. Nah, kalau semua kita seperti itu, maka kandungan rohani kita akan sehat. Ada banyak bayi rohani yang akan dihasilkan. Ingat, Anda dan saya spesies baru, punya DNA yang khusus. Hanya Yesus yang bisa supply yang terbaik buat kita. Amen? Ayo berdiri sama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Hanya terpesona dengan Yesus, tidak usah terpesona dengan manusia. Manusia biasa-biasa, Yesus yang paling luar biasa. Amen. Mari berdiri sama-sama.